Setelah salam perpisahan Naoya kepada Akane, Akane memutuskan untuk membuka hatinya kepada Kirihara. Mereka pun resmi berpacaran. Sementara di hati kecil Naoya sebenarnya sedang merasakan kehilangan seseorang yang berharga. Kirihara adalah orang yang baik dan perhatian kepada Akane. Akane juga merasakannya. Bahkan untuk mencium Akane pun Kirihara tidak berani melakukannya. Kirihara sangat menjaga Akane. Saat Akane tinggal bersama Kirihara, Akane selalu memaksakan diri dalam bekerja siang dan malam. Kirihara khawatir dengan kesehatan Akane. Sebenarnya jalan cerita manga Akane mendapatkan ulasan yang baik dari para penggemar, apalagi tentang karakter laki-laki yang baru. Namun Akane masih ragu dengan keputusannya untuk menghilangkan karakter laki-laki utamanya. Akane masih belum memahami makna cinta sejati. Seperti biasanya, pelarian Naoya untuk menghibur dirinya dengan bermain baseball. Namun rasa gelisahnya semakin tinggi setelah mendengar nasihat dari pemilik tempat latihan baseball kenalannya. Akane masih memikirkan tentang makna cinta sejati. Ia melamun sepanjang hari, hingga ia bertanya kepada pemilik kafe tentang makna cinta sejati. Pemilik kafe memberikan sebuah nasihat bahwa cinta sejati kembali kepada masing-masing individu dalam menafsirkannya. Ulasan baik manga Akane semakin meningkat, namun Akane tidak terlihat puas dengan kabar tersebut, hingga ia terganggu dengan salah satu ulasan yang berbeda, yaitu dari seorang yang mengaku sebagai pembaca buku pertamanya. Ia menanyakan apakah cerita tersebut benar-benar yang ingin Akane gambar. Ulasan tersebut membuat Akane frustasi, sehingga membuatnya tidak bisa melanjutkan ceritanya kembali dan membuat kesehatannya memburuk, hingga Akane pingsan di kafe langganannya. Akane lalu memutuskan untuk izin hiatus ke editor. Editor memakluminya karena kesehatan Akane yang lebih penting. Berbeda dengan kepala redaksi, ia menanyakan alasan kenapa Akane tidak bisa melanjutkan manganya. Dan Akane harus mencari sendiri alasannya. Jika tidak bisa menemukannya, ia tidak akan bisa melanjutkan karirnya sebagai mangaka. Perkataan kepala redaksi semakin membuat Akane frustasi. Ia merasa gagal menjadi seorang mangaka. Kirihara mencoba menghiburnya. Kirihara mengatakan apabila Akane tidak bisa menjadi mangaka, ia akan tetap mencintai Akane. Perkataan Kirihara tidak memuaskan Akane, hingga Akane pergi dari rumah Kirihara. Kirihara menghubungi Naoya perihal Akane yang menghilang. Ia juga menceritakan masalah yang dihadapi Akane. Tanpa pikir panjang, Naoya menyusul Akane ke kuil favoritnya, dan Naoya menemukan Akane. Melihat Naoya datang, Akane menangis sambil memeluk Naoya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak jujur dalam manganya, dan Akane tidak bisa jika harus meninggalkan manga. Jawaban Naoya berbeda dengan Kirihara. Naoya mendukung Akane untuk tetap melanjutkan menjadi seorang mangaka. Setelah Akane tenang, mereka melanjutkan mengobrol. Sebelumnya Akane menanyakan bagaimana Naoya bisa menemukannya di kuil. Naoya mengeluarkan serial manga pertama Akane. Ia mengetahui dari manga bahwa tempat favoritnya adalah kuil. Naoya membawa manga tersebut di dalam tasnya kemanapun dia pergi. Dan Naoya bercerita bahwa manga tersebut adalah penyelamat hidupnya saat ia putus asa ingin mengakhiri kehidupannya waktu itu. Naoya adalah penggemar berat manga Akane. Naoya menceritakan awal mengetahui tentang serial manga pertama Akane saat ia mulai kesepian dan putus asa setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ia berencana menyusul kedua orang tuanya, namun keinginannya hilang ketika ia menemukan sebuah manga yang unik tentang seorang gadis dan seekor anjing peliharaan. Ada salah satu kalimat yang membuat hatinya bergetar, yaitu walaupun raganya sudah tidak bersama lagi, namun cintanya tetap selalu bersama. Lalu saat pertama kali bertemu dengan Akane di kafe, ia yakin bahwa itu sebuah takdir. Ia ingin membantu mangaka favoritnya dan mau menjadi bahan referensi. Akane dan Naoya melanjutkan menulis cerita manga Akane di kafe. Akane masih bingung bagaimana plot selanjutnya. Naoya memberikan inspirasi dengan menjelaskan dari sudut pandang karakter laki-laki utama, kenapa ia meninggalkan karakter wanita. Karena menurutnya ia mempunyai ketakutan menemukan kebahagiaan dan memutuskan untuk menyendiri. Mendengar hal tersebut, Akane mulai mendapatkan ide melanjutkan ceritanya. Karakter wanita akan mengejar laki-laki dan tidak akan meninggalkannya. Akane melanjutkan menggambar ceritanya dengan serius. Pemilik kafe memberikan kunci kepada Naoya untuk memanfaatkan kafenya sampai pekerjaan Akane selesai.
Hingga tidak terasa pagi pun tiba, pekerjaan Akane selesai. Sebelum meninggalkan menuju ke kantor redaksi, Akane sangat berterima kasih kepada Naoya yang membantunya. Lalu Akane berpamitan kepada Kirihara bahwa hubungannya mereka tidak akan berhasil. Kirihara pun memahaminya. Sampai saat di kantor redaksi, ternyata Akane mengakhiri cerita manga TL-nya kali ini dengan karakter utama wanita kembali kepada karakter utama laki-laki. Editor sangat menyayangkannya, namun kepala redaksi mendukung keputusan Akane. Akane juga siap dan bersemangat membuat manga TL yang lainnya. Naoya menjemput Akane yang mengalami kesulitan mencari tempat tinggal yang baru dan membawanya kembali ke apartemen Naoya. Ternyata selama ini yang mengirim surat penggemar kepada Akane adalah Naoya sendiri. Naoya memberikan jam tangan milik ibunya kepada Akane dan menyatakan cintanya kepada Akane. Akane menerimanya, mereka resmi kembali menjadi pasangan kekasih. Terima kasih telah menyimak alur cerita film di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya terutama dorama.